Berawal di suatu malam, tampak dua orang petugas kepolisian yang bernama Dillon dan satu rekannya. Mereka berdua ditugaskan untuk mendatangi sebuah rumah yang diduga telah menjadi tempat persembunyian dari para pelaku pembunuh berantai yang telah lama buron. Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, mereka pun langsung merangsak masuk ke dalam rumah tersebut. Masing-masing berpencar menyusuri setiap ruangan yang ada di sana dalam kondisi gelap, sampai di mana salah satu dari mereka menemukan seorang gadis dengan kondisi terikat dan sepertinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sementara di tempat lain, tiba-tiba Dillon dikejutkan oleh seorang pria bertopeng yang tanpa basa-basi langsung menyerangnya, hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Setelah berhasil menghabisi pria tersebut, ia mendengar suara letupan senjata tepat di lokasi sang rekan berada. Dan ternyata benar saja, Dillon mendapati rekannya ini tengah meringis kesakitan akibat luka tembak yang cukup serius. Lantas ia pun segera mencoba menghubungi kantor pusat guna meminta bantuan. Namun tiba-tiba dan yap, ternyata adegan barusan merupakan kejadian beberapa hari sebelumnya yang selalu menghantui hingga saat ini. Sekarang ia sedang dalam perjalanan bersama sang istri tercinta bernama Brenner. Mereka rencananya akan pergi ke sebuah cagar alam yang ada di tempat terpencil untuk berlibur menghilangkan penat. Dan perlu diketahui, jika Brenner merupakan militer aktif, satu-satunya anggota Ranger wanita yang ada di jajaran pasukan elit Amerika. Sebelum melanjutkan perjalanannya, pasangan suami istri ini lebih dulu singgah di sebuah restoran pinggir jalan untuk beristirahat. Di sini Dillon meminta sang istri untuk memilih menu yang ada di sana, sementara dirinya langsung pergi ke toilet untuk melihat kondisi luka sabetan pisau yang tampak belum sembuh total. Tak lama kemudian datanglah 3 orang preman setempat yang dipimpin oleh seorang pria bertubuh tinggi besar bernama Butch, di mana mereka pun langsung mendatangi Brenner yang kala itu masih duduk sendirian untuk menggodanya dengan melontarkan kalimat-kalimat tak pantas. Bahkan hampir saja terjadi baku hantam ketika Dillon tiba di sana dan mencoba mengusir para pria pengganggu istrinya ini. Namun untungnya semua preman tersebut langsung kicep kala seorang wanita parubaya muncul yang merupakan pemilik restoran tersebut dan biasa mereka panggil dengan sebutan Mama. Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan setibanya di lokasi yang dituju, mereka pun langsung mendirikan sebuah tenda, menikmati udara segar di alam terbuka yang tentunya ini merupakan sebuah momen yang telah mereka nantikan. Nice morning breath. Tak lama kemudian, seorang petugas kehutanan yang kebetulan sedang berpatroli mendatangi Brenner, di mana ia hanya berpesan agar pasangan suami istri ini lebih berhati-hati dalam menggunakan api, sekaligus menyampaikan supaya mereka berdua bisa menjaga sikapnya selama ada di sini. Lantaran diketahui kalau penduduk lokal kurang begitu ramah kepada para pendatang. The locals aren't real friendly to strangers. Aktivitas pun berlanjut di sore harinya. Dillon dan Brenner yang tampaknya masih begitu bersemangat untuk menjelajahi setiap jengkal tanah yang ada di hutan ini, harus mengurungkan niatnya tersebut akibat hujan deras yang turun secara tiba-tiba. Lantas mereka pun segera berteduh di sebuah rumah yang secara kebetulan lokasinya tak jauh dari tempatnya saat itu. Bahkan mereka berdua pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lantaran merasa tak ada satupun orang di sana. Dan tentunya ini adalah momen yang pas bagi pasangan suami istri ini untuk memadu kasih sambil menunggu hujan reda. Sampai akhirnya hujan pun sudah mulai mereda. Mereka berdua pun langsung bersiap-siap untuk segera pulang ke kemah. Namun kala itu perhatian Brenner tertuju kepada sebuah lemari yang ada di hadapannya. Kemudian ia pun meminta sang suami untuk menggeser lemari tersebut yang ternyata di baliknya terdapat sebuah pintu ruangan rahasia, di mana Brenner pun begitu dibuat terkejut ketika menemukan beberapa stok senjata lengkap dengan amunisinya. Begitupun dengan sang suami Dillon yang langsung sadar jika posisi mereka saat ini tengah berada di tempat yang salah, sekaligus meminta Brenner untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba We need to get the hell out of here.
Dan ternyata rumah yang pasangan suami istri ini singgahi adalah rumah milik kelompoknya Butch. Diketahui kalau mereka merupakan anggota dari sebuah organisasi kejahatan yang memiliki beberapa bisnis haram termasuk perdagangan senjata api ilegal. Meskipun saat itu Dylan mengatakan dengan jujur kalau kedatangan mereka berdua ke sini hanya untuk berniat berlibur tanpa mengetahui apapun. Namun rupanya hal tersebut tak membuat Butch percaya begitu saja dan malah terus menghajar Dylan tepat di depan mata sang istri yang hanya bisa berteriak histeris melihat kondisi sang suami meringis kesakitan. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Butch datang sambil membawa tas milik Dylan yang ia temukan di tenda. Dalam tas tersebut terdapat sebuah kartu identitas yang menunjukkan kalau Dylan merupakan seorang anggota polisi. Sebuah fakta yang pastinya membuat Butch menjadi semakin murka. Dimana kala itu ia pun segera kembali ke dalam mendatangi Dylan dan tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Bahkan tak cukup sampai di situ, Butch kembali mengarahkan senpinya tersebut ke arah Brenner yang hanya bisa pasrah menghadapi maut. Hingga akhirnya pasangan suami istri ini pun harus sama-sama berakhir dengan cara yang begitu tragis. Throw him in the building. Lalu kemudian jasad mereka berdua pun langsung dibuang ke dalam selokan untuk menghilangkan jejak. Sebuah peristiwa yang tentunya tak pernah sedikit pun terbayangkan oleh Dylan dan Brenner. Alih-alih ingin menikmati waktu berlibur berdua, menghirup udara segar di alam bebas, namun justru mereka harus berakhir sia-sia layaknya seperti binatang. Namun tentunya kisah pun belum berakhir sampai di sini. Karena ternyata Brenner masih bisa bertahan hidup. Sepertinya tembakan Butch telah meleset dan ia berpura-pura terkapar. Kala itu ia pun hanya bisa menangis meratapi wajah suaminya yang kini sudah tiada. Dan dengan bangkitnya Brenner sekarang, maka tak akan mungkin bagi dirinya meninggalkan hutan ini begitu saja tanpa melakukan balas dendam. Lanjut di pagi harinya, ia mendatangi lokasi pertama saat dirinya dan sang suami berkemah. Mengambil sebuah kapak yang tertancap di pohon, lalu meruncingkan ranting untuk ia gunakan sebagai senjata. Sementara itu di tempat yang lokasinya tak jauh dengan Brenner, Butch bersama para anak buahnya tengah berkumpul dalam satu meja untuk menunggu sarapan datang. Mereka dilayani oleh para wanita yang telah sengaja diculik untuk dijadikan budak sebelum nantinya mereka akan diperjualbelikan. Dan sesuatu yang paling mengejutkan adalah ketika kita melihat kehadiran Mama di sana. Karena ternyata Mama sendirilah yang merupakan pemimpin tertinggi dari organisasi kejahatan tersebut. Bahkan satu-satunya orang yang menguasai berbagai bisnis ilegal yang ada di tempat ini. Get up now. We got business to do. Kembali ke Brenner yang kala itu sudah memulai aksinya, menyerang salah satu anak buah Mama yang tengah berjaga seorang diri dan bisa dengan mudah menghabisinya tanpa mendapatkan kesulitan sedikit pun. Sementara itu di tempat lain, Butch tengah melakukan transaksi penjualan senjata api dengan kolega bisnisnya yang bernama Frank. Setelah itu ia pun langsung menemui Mama untuk melaporkan keberhasilan transaksinya barusan. Dan di sini kita pun akan diperkenalkan dengan salah satu tangan kanan Mama yang bernama Lauren. Pria yang tampak terlihat culun ini selalu menjadi bahan bercandaan Butch, namun memiliki kelebihannya sendiri khususnya dalam bidang IT. Sementara itu di dalam hutan, tampak Brenner secara diam-diam terus mengawasi dua orang anak buah Mama yang tengah berada di tempat penyulingan minyak mentah. Di sini ia pun mampu melumpuhkan satu orang pria bernama Jesse yang kebetulan saat itu pergi untuk buang air kecil, lalu kemudian menghampiri satu orang tersisa dan langsung menyerangnya dengan sangat brutal hingga pria itu pun tewas seketika. Me another jug. Setelah itu Brenner pun dengan sengaja membuat Jesse terluka parah dan membiarkannya tetap hidup sebagai pesan untuk kelompok Mama kalau dirinya telah kembali untuk menuntut balas atas kematian sang suami. Tak lupa ia pun menghancurkan tempat penyulingan minyak mentah tersebut hingga efek ledakannya menarik perhatian Mama dan langsung meminta Butch untuk memeriksanya saat itu juga. Yes, Mom. Dan secara kebetulan di tengah perjalanan Butch melihat Jesse yang kala itu tampak berjalan tertatih-tatih lantaran harus menahan rasa sakit. Tanpa mereka sadari jika Brenner sudah menyelinap masuk bersembunyi di dalam mobil bagian belakang secara diam-diam. Tak
Tak lama kemudian Butch pun tiba di markas dengan Jesse yang tampak pincang dan langsung disambut oleh dua orang rekannya. Begitupun dengan Brenner yang segera keluar dari mobil dan lanjut bersembunyi di tempat aman sambil mengawasi situasi di sana. Dari semua kejadian ini, Mama pun begitu kecewa kepada Butch lantaran dinilai ia tak becus untuk sekedar melenyapkan orang yang datang ke tempatnya, yaitu Dillon dan Brenner. Lantas ia pun meminta si culun Lawrence untuk mencari tahu data diri Brenner yang seketika Mama pun dibuat terkejut. Bahkan ketar-ketir ketika mengetahui fakta tentang sosok Brenner yang merupakan seorang militer aktif, satu-satunya anggota Ranger wanita dengan berbagai penghargaan prestasi yang cukup mentereng. First female ranger. Beralih ke dalam hutan, Sheriff Hope dan dua rekannya yang kebetulan sedang berpatroli tanpa sengaja menemukan mayat anak buah Mama yang sebelumnya telah Brenner habisi. Saat itu mereka pun langsung bertemu dengan Mama guna memberitahu perihal penemuan salah satu anak buahnya yang tewas tergeletak begitu saja di dalam hutan. Di sini Mama beralibi kalau anak buahnya itu tewas akibat bunuh lantaran sudah lama mengalami depresi. Bahkan ia pun menolak untuk dilakukan otopsi dengan alasan karena dirinya sudah mendapat izin dari keluarga untuk segera memakamkannya. He took his own life. Mendengar hal tersebut, sebenarnya Hope tak sedikit pun percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mama. Namun karena ia tahu kalau Mama dan para anak buahnya merupakan orang yang sangat berbahaya, sehingga ia pun memilih untuk segera meninggalkan tempat tersebut daripada harus terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Briggs? Paul? Let's go. Lanjut di malam harinya, Mama beserta anggotanya melakukan upacara untuk mengenang salah satu anak buahnya yang sudah tewas. Setelah itu, Butch bersama yang lainnya memilih untuk menghabiskan waktu malam tersebut sambil minum-minum. Hingga larut malam, sebagian besar dari mereka sudah mulai terkapar tak sadarkan diri tertidur pulas di sana. Sementara itu, Butch yang masih bisa bertahan berjalan sempoyongan menuju gudang untuk mengambil stok minumannya, tanpa menyadari kalau ternyata Brenner sudah berada di sana dan langsung menyerangnya secara tiba-tiba. Tentunya ini merupakan kesempatan bagi Brenner untuk terus menghajar Butch dikala pria bertubuh tinggi besar ini dalam kondisi mabuk berat. Sehingga ia pun tak perlu membutuhkan waktu lama lagi untuk bisa menghabisi orang yang telah melenyapkan nyawa sang suami tercinta. Di pagi harinya ternyata Brenner masih bertahan di tempat itu, melihat para anak buah Mama yang masih tertidur pulas dan tentunya belum menyadari apa yang telah terjadi semalam kepada Butch. Dengan penuh kewaspadaan, ia pun berjalan perlahan menuju ke salah satu gudang yang ada di hadapannya dan mendapati 3 orang gadis dalam kondisi terkurung layaknya binatang peliharaan. Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, ia pun mencoba membawa ketiga gadis tersebut untuk segera pergi dari sana. Namun anehnya salah satu dari mereka malah berteriak, sehingga membuat satu anak buah Mama terbangun dan langsung menyerangnya. Go! Go! Run! Run! Situasi pun menjadi kacau di mana Brenner hanya mampu menyelamatkan satu orang gadis yang bernama Emily. Mereka pun terus berlari masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran anak buah Mama yang mencoba untuk menangkapnya. Namun tak lama kemudian langkah mereka pun harus terhenti ketika anak buah Mama yang mengejarnya mampu melukai Emily. Bahkan pria ini pun tampak merasa percaya diri kalau dirinya bisa kembali membawa mereka berdua ke hadapan Mama dalam keadaan hidup-hidup. Hingga tiba-tiba sementara itu Mama tampak begitu terkejut ketika mendapat laporan jika Butch telah ditemukan sudah tak bernyawa. Lantas ia pun memanggil Frank dan para anak buahnya untuk membantu memburu Brenner, orang yang telah membantai semua anak buahnya. That's hardcore. Go on. Dalam suasana malam yang begitu sunyi, Emily menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Brenner karena sudah mencoba untuk menyelamatkannya. Namun meskipun begitu, ia tampak bingung harus pergi kemana lantaran tak memiliki kehidupan yang pasti di luar sana. Ditambah saat ini dirinya tengah mengandung anak dari Butch. I'm pregnant. It's Butch's baby. I'm gonna get you out of here and you'll get your life back, okay? Lanjut di pagi harinya, Brenner yang kali itu tengah santai di tepi sungai tiba-tiba mendengar teriakan Emily yang ternyata sedang berusaha diseret oleh 2 orang anak buah Frank. Dan untungnya dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai anggota militer terbaik, Brenner pun bisa dengan mudah menghabisi kedua orang pria tersebut.
Di saat itulah datang Sheriff Hope di mana sempat terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua. Sebelum akhirnya Brenner menyampaikan kalau dirinya berada di pihak sang Sheriff, sampai tiba-tiba dari serangan barusan, Hobun harus mengalami luka tembak yang cukup serius di bagian pahanya. Alhasil mereka berdua pun terpaksa membopongnya lebih dulu untuk kemudian menyembunyikannya di tempat yang cukup aman. Sementara Frank yang baru saja tiba di lokasi meminta anak buahnya yang lain untuk membawa anjing-anjing terbaiknya. Rona, get the dogs. Come on. Dan kini mereka berdua pun sudah tiba di tepi sebuah sungai. Lalu kemudian langsung menyeberangi sungai tersebut guna memutus penciuman dari anjing-anjing milik Frank yang sudah sangat dekat berada di belakangnya. They're heading to the river. Hingga akhirnya mereka berdua pun tiba di jalur kendaraan. Dan secara kebetulan bertemu dengan petugas kehutanan yang kita temui di awal cerita tadi. Lantas Brenner pun meminta si wanita ini untuk membawanya pergi keluar dari hutan tersebut saat itu juga. Singkat cerita, mobil pun kini sudah berhenti dengan Brenner dan Emily yang tampak tertidur pulas karena sudah sangat kelelahan. Namun sial, bukannya dibawa keluar menuju tempat aman. Mereka berdua justru malah dibawa kembali ke markasnya Mama, sehingga membuat usaha Brenner sejauh ini menjadi sia-sia. Enough! Bring back to the house. Atas apa yang dilakukannya tersebut, Mama pun berniat untuk menghukum mati Emily lantaran dinilai telah mencoba untuk mengkhianatinya. Namun di sini Brenner berusaha menyelamatkan Emily dengan mengatakan jika semua ini adalah salah dirinya. She could start a new life for her and her baby. Mengetahui jika Emily tengah mengandung anak dari Buzz, Mama pun batal menghukumnya dan meminta Emily untuk kembali bekerja sebagai pelayan seperti sebelumnya. Sementara itu kepada Brenner, Mama mencoba menunjukkan eksistensinya jika ia merupakan orang yang paling berkuasa di tempat ini, berusaha mengintimidasinya agar ia merasakan ketakutan dengan melontarkan kalimat-kalimat mengancam yang justru malah membuat Brenner semakin meremehkannya. Is my bullet in between your eyes? Then you're ever gonna see. Lalu kemudian ia pun lebih dulu digantung di ruangan khusus sebelum menunggu Mama yang akan menentukan hukuman apa yang cocok untuk Brenner. Dalam kondisi yang sangat kelelahan itu, Brenner sempat membayangkan situasinya saat di militer, ketika dirinya berada di tengah-tengah peperangan hingga membuatnya kembali tersadar. Kala itu ia dijaga oleh salah satu anak buah Frank yang tampak songong dan ingin terlihat menakutkan. Tak lama kemudian Emily pun datang ke ruangan itu untuk memberi Brenner makanan atas inisiatifnya sendiri. Namun pria itu malah mencoba memperkaos Emily dengan terus memaksanya tepat di hadapan Brenner, seakan ingin menunjukkan jika dirinya benar-benar seorang pria yang sangat kejam. Tak ingin melihat Emily diperlakukan seperti itu, Brenner pun mulai memancing emosi pria tersebut dan berhasil mengalihkan perhatiannya, sehingga memberi Emily kesempatan untuk melumpuhkannya dengan melakukan serangan secara membabi bagong. Selanjutnya Emily pun segera melepaskan ikatan Brenner, lalu memberinya doping agar staminanya tetap terjaga. Dan di sini Brenner meminta Emily untuk bersembunyi di bawah kasur supaya dirinya lebih aman. Selagi Brenner mulai melakukan serangan terhadap musuh-musuh yang tersisa. To clean house. Dan kemudian kita pun akan melihat bagaimana ganasnya Brenner saat dirinya menghadapi para anak buah Frank satu persatu. Di sisi lain, Mama yang kala itu baru saja tiba di sana tampak begitu terkejut ketika melihat keadaan rumah dalam kondisi berantakan dengan anak buah Frank yang sudah terkapar tak bernyawa. Ia pun mulai merasa khawatir saat mendatangi tempat Brenner disekap, namun tak menemukannya di sana. Sementara itu Brenner tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Frank dari arah belakang dan langsung menodongnya. Mungkin di sini Frank berpikir kalau dirinya bisa dengan mudah menghabisi Brenner dalam kondisinya yang tampak mulai kelelahan. Bahkan saat itu ia pun malah berniat untuk menyakitinya secara perlahan-lahan. Hingga inilah yang terjadi. Soldier's dead. Tanpa sisa, Frank beserta anak buahnya kini sudah selesai Brenner habisi. Sekarang tinggal mencari keberadaan Mama dan segera membawa pergi Emily dari tempat tersebut. Saat itu ia tiba-tiba mendapat serangan dari satu anak buah Mama yang tersisa, tapi untungnya bisa dengan cepat menghindar. Tak lama kemudian Mama pun muncul di sana sambil mengancam Brenner kalau ia akan menghabisi Emily tepat di hadapan matanya.
Dan sial ucapannya itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Karena di saat Brenner lengah, Mama pun dengan tega menghabisi Emily dan berhasil kabur dari sana. Stop! Saat itu tak ada lagi yang bisa Bren lakukan selain harus pasrah merelakan Emily pergi untuk selama-lamanya. Begitupun dengan Bren sendiri yang juga sudah tak ingin berlama-lama berada di tempat terkutuk ini dan segera bergegas pergi dari sana saat itu juga. 3 bulan kemudian, Mama yang pagi itu hendak menikmati teh hangat buatan Lawrence dan berpikir kalau semuanya sudah kembali seperti semula, tanpa menyadari jika pagi itu adalah pagi terakhir untuk dirinya. Karena tiba-tiba